Pernah kepikiran gak sih gimana sekolah dan puskesmas di daerah kita itu didanai? Nah, kali ini kita akan membahas masa depan sistem pendanaan daerah di Indonesia. Ini topik yang kelihatannya rumit, tapi ternyata penting banget buat kita semua. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai langsung ya. Coba lihat angka ini, 24,8%. Ini bukan angka main-main loh. Ini adalah proyeksi penurunan transfer dana ke daerah sampai tahun 2026 nanti. Sebuah guncangan yang, wow, signifikan banget. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Apakah guncangan fiskal ini bakal jadi bencana? Atau justru jadi momen pemicu bagi Indonesia untuk membangun sistem yang jauh lebih kuat dan lebih mandiri? Krisis atau katalis? Oke, jadi dari mana sih datangnya tekanan ini? Nah, di bagian pertama, kita coba lihat lebih dalam ya, konteks dari guncangan sistem ini. Jadi gini, penurunan ini tuh bukan tanpa sebab. Ini bagian dari usaha efisiensi nasional. Tapi, nah ini dia tapinya, risikonya gede banget. Kenapa? Karena lebih dari 80% daerah di Indonesia itu sangat bergantung sama dana ini buat ngejalanin layanan dasar. Sekolah, puskesmas, semuanya. Ini dilema yang serius banget. Tapi, tekanan fiskal ini sebenarnya cuma puncak gunung es. Di baliknya, ada masalah yang lebih dalam. Yuk, di bagian kedua ini kita bongkar jebakan ketergantungan yang selama ini mungkin nggak kelihatan. Idealnya nih ya, sistem desentralisasi fiskal itu harusnya seimbang. Kayak meja dengan 4 kaki yang kokoh. Jadi, belanja daerah itu ditopang bareng-bareng sama pendapatan asli daerah itu sendiri, bantuan dari pusat, dan sumber pendanaan lainnya. Tapi, gimana kalau salah satu kakinya itu terlalu berat nopangnya? Nah, pertanyaan ini langsung nusuk ke jantung masalah di Indonesia. Apa jadinya kalau pilar transfer dari pusat ini jadi terlalu dominan, hampir nanggung semua beban? Nah, ini dia konsep yang keren banget, jebakan anggaran lunak atau soft budget constraint trap. Coba bayangin, ada jaring pengaman yang saking nyamannya, bikin kita jadi males belajar manjat. Nah, kayak gitu. Transfer otomatis yang selalu ada buat nutupin defisit itu, lama-lama bikin daerah jadi nggak punya dorongan buat jadi lebih efisien atau kreatif cari pajak sendiri. Jadilah lingkaran setan inefisiensi dan ketergantungan. Dan ini bukan cuma teori loh. Buktinya, lihat angka ini. 43,43 triliun rupiah. Gede banget kan? Ini jumlah uang yang berhasil diselamatkan sama Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dari koreksi audit. Angka ini nunjukin betapa masifnya inefisiensi yang terjadi dari laporan yang nggak akurat sampai manajemen aset yang berantakan. Oke, masalahnya udah jelas banget ya. Sekarang gimana solusinya? Coba deh kita intip gimana negara-negara lain ngatasin hal serupa. Jadi di negara-negara maju itu umumnya ada dua model utama. Ada yang fokusnya ngeratain potensi pendapatan daerah, kayak di Kanada. Ada juga yang fokus ngeratain kebutuhan belanjanya, kayak di Inggris. Nah, ada juga yang ngegabungin keduanya. Contohnya Australia. Intinya sih sama, mastiin semua warga dapat standar layanan yang setara dimanapun mereka tinggal. Slide ini nunjukin satu pelajaran penting banget. Negara-negara kayak Jerman dan Australia yang pakai sistem berbasis formula yang jelas, itu yang di sebelah kiri spektrum ya, terbukti jauh lebih efektif buat ngurangin ketimpangan. Beda banget sama sistem yang sifatnya siapa cepat dia dapat atau berbasis proposal. Kuncinya itu satu, aturan main yang jelas dan pasti. Nah, sistem yang bagus ini juga butuh pengawasan yang ketat. Di Australia misalnya, auditor eksternalnya itu super dipercaya. Buktinya, rekomendasi mereka 96% diterima dan dijalanin. Sementara di Kanada, kalau ada yang melanggar aturan audit, sanksinya tegas. Ini yang ngebangun kepercayaan dan akuntabilitas sistemnya. Oke, kita udah lihat masalah di dalam negeri, udah belajar juga dari negara lain. Terus, Indonesia harus gimana? Jawabannya ada di 3 pergeseran strategis ini. Fondasi solusinya ada 3. Pertama, transfer dana harus berbasis kinerja. Kedua, bangun benteng perlindungan institusional. Ketiga, gaspol digitalisasi dan integrasi data. Yuk kita bedah satu-satu. Pergeseran pertama ini paling mendasar. Mindsetnya harus diubah. Kita harus berhenti sekedar nambal sulam anggaran, tapi mulai beli hasil. Maksudnya, dana transfer itu harus dikaitin sama hasil nyata, outcome, bukan cuma output. Contohnya, ngurangin angka stunting bukan cuma ngitung berapa gedung puskesmas yang dibangun. Dan yang penting, jangan sampai formulanya malah menghukum daerah yang udah berprestasi dan mandiri. Kedua, kita butuh stabilitas.
Gimana daerah mau bikin rencana jangka panjang kalau anggarannya bisa disunat kapan aja? Makanya perlu ada payung hukum yang kuat buat ngelindungin dana layanan-layanan penting kayak kesehatan dan pendidikan. Jadi dana ini kebal dari kebijakan penghematan yang mendadak. Ini ngasih kepastian buat daerah. Dan pilar ketiga, tentunya teknologi. Kita harus ngeling data tata kelola, risiko, dan kepatuhan atau GRC antara Kemenkeu, Pemda, sama BPK. Bayangin, dengan bantuan AI, kita bisa audit berbasis risiko secara otomatis, nemuin keanehan lebih cepat, dan mastiin data ngalir lancar antar lembaga. Lebih cerdas, lebih efisien. Oke, 3 ide besarnya kedengaran bagus ya. Tapi gimana cara ngejalaninnya? Nah, ini dia cetak birunya, peta jalannya. Peta jalan ini nge-breakdown semuanya jadi 4 langkah konkret. 1. Perbaiki sistem insentifnya. 2. Pakai AI buat manajemen risiko. 3. Bikin semuanya transparan lewat dashboard publik. 4. Standarisasi kualitas auditnya biar sama di semua daerah. Jelas kan? Dan bisa diukur. Dan inilah wujud masa depan pengawasan. Kita nggak lagi ngomongin laporan PDS tebel yang bikin ngantuk. Kita ngomongin dashboard interaktif, di mana kita semua, publik, bisa ngelacak aliran dana sampai ke tingkat proyeknya. Di belakang layar, AI bakal kerja 24% buat nyariin potensi kecurangan secara proaktif. Ini lompatan besar menuju transparansi yang radikal. Jadi, setelah semua analisis ini, kita sampai ke pesan utamanya. Intinya begini, keberhasilan otonomi daerah itu pada akhirnya bukan soal seberapa banyak uang yang ditransfer dari Jakarta, tapi soal seberapa bagus kualitas lembaga di daerah dalam ngelola uang itu. Efisien, akuntabel, dan yang paling penting, benar-benar bermanfaat buat masyarakat. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Tekanan fiskal yang bakal datang ini emang sebuah ujian berat. Tapi coba pikirin deh, tekanan kan yang bikin karbon jadi berlian, ini juga bisa jadi kesempatan emas buat kita. Kesempatan buat reformasi, buat jadi lebih kuat, dan pada akhirnya ngebangun fondasi kemandirian daerah yang kokoh untuk masa depan Indonesia. Tantangannya emang besar, tapi percayalah peluangnya jauh lebih besar.